能凭此跨过天渊？莫非是荒前往之处？ Halo teman-teman, kembali lagi bersama 200 North. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 265 guys. Seperti biasa, untuk kalian yang baru bergabung atau belum sempat mengikuti pembahasan episode sebelumnya, Mimin sarankan untuk menonton dulu ya, supaya tidak bingung saat mengikuti kelanjutan ceritanya. Linknya sudah tersedia di kolom deskripsi. Baiklah guys, tanpa berlama-lama di pembukaan, langsung saja atur posisi duduk kalian dengan nyaman. Inilah saatnya kita masuk ke inti pertarungan cerita. Saat Huang merasa terkejut setelah mengetahui bahwa sosok wanita di hadapannya adalah Dewi Pemakaman dan baru pertama kali melihat wujud aslinya, sang Dewi kemudian mengalihkan topik pembicaraan. Ia meminta Huang agar tidak terjebak dalam obsesi masa lalu, apalagi sampai melupakan jati dirinya sebagai prajurit makam. Ketika Huang menegaskan bahwa semua ini hanyalah ilusi, bahkan memperingatkan sang Dewi untuk menghapusnya, Dewi Pemakaman justru mulai menceritakan sebuah kejadian di masa lampau. Ia bahkan menyebut bahwa Huang adalah Raja Makam. Walaupun awalnya Huang menganggap semua itu hanya hayalan semata, namun ketika melihat bahwa dirinya benar-benar mampu menggunakan sisa obsesinya untuk melintasi dunia, hal itu menunjukkan bahwa kekuatan Huang telah melampaui Raja Makam. Hal tersebut membuat sang Dewi dapat menyaksikan keajaiban legenda dari masa lalu. Tiba-tiba suara lain terdengar, yang ternyata berasal dari wujud asli Cho Yuseng di masa depan. Sosok gendut itu tampak sangat terpukul atas menghilangnya Shihao, bahkan terus menggali tanah kuno demi menemukan keberadaannya. Murid Cho Yuseng yang bernama Hua mencoba menghentikan gurunya dengan mengatakan bahwa orang yang dicari telah menghilang selama puluhan ribu tahun, serta meminta gurunya untuk merelakan kepergian Huang. Namun, sang guru tetap keras kepala dan terus menggali tanah kuno. Hua kembali menegaskan sambil memohon agar gurunya berhenti, bahwa tidak ada seorang pun di era ini yang mampu menjelaskan masa lalu, karena semuanya hanyalah rumor tanpa dasar yang jelas. Hua kemudian melanjutkan bahwa menurut cerita yang pernah ia dengar, ada beberapa ahli kuat yang berhasil melintasi era. Pertama, sosok mayat kuno yang melayang di alam semesta. Kedua, seorang master tua yang tertidur di dalam tungku immortal. Ketiga, seseorang yang bermeditasi tanpa bergerak di kuil tertua. Namun kini, orang tersebut telah membuka matanya, yaitu Cho Yuseng. Hal ini menandakan bahwa hanya gurunya lah yang benar-benar berhasil menyeberangi era tersebut. Hua juga menjelaskan bahwa meskipun ia mengetahui gurunya memiliki tubuh kuno, namun karena saat Cho Yuseng dikuburkan oleh orang lain, ia tidak dapat menyaksikan langsung era kegelapan itu. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa tubuh Cho Yuseng ditemukan oleh pihak lain dan mengalami transformasi mayat dalam keadaan tertidur. Tidak menerima pernyataan tersebut, Cho Yuseng kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menempuh jalan yang istimewa, bertarung bersama Huang, serta melewati 10 kehidupan untuk menguasai tubuh kuno tersebut. Dengan demikian, fakta tersebut memang benar adanya. Setelah memastikan bahwa sosok di hadapannya benar-benar si gendut, Shihao tidak mampu lagi menahan rasa rindunya. Ia segera menghampiri Cho Yuseng dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Cho Yuseng mulai mengatakan bahwa ceritanya cukup panjang dan membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tiba-tiba hukuman langit muncul di lokasi tersebut. Sang Dewi pun menjelaskan bahwa percakapan mereka telah menyentuh hukum sebab akibat, bahkan mengguncangkan masa lalu dan mempengaruhi ruang dan waktu. Xiang menegaskan bahwa selain meminta Huang untuk tidak mendengarkan wanita pemakaman itu, ia juga telah melewati 9 kehidupan dan berhasil mencapai ranah keabadian. Karena itulah, hukuman langit sama sekali bukan persoalan besar baginya. Zhou Yu juga menegaskan bahwa sifatnya tidak berubah sedikit pun. Bahkan ia masih mengingat semua kenangan masa lalu ketika sering bertengkar dengan semut kecil dan dimarahi oleh tetua agung. Oleh karena itu, Cho Yuseng berharap Shihao bisa tumbuh menjadi sosok yang kuat agar kelak mereka dapat menghadapi pertempuran besar bersama-sama dan mengguncang langit.
Walaupun pada saat itu Shihao terlihat sangat khawatir pada kondisi Chow Yuseng dan menjelaskan bahwa hukuman langit dapat menghancurkan jiwa maupun raga, Chow Yuseng tetap menegaskan bahwa petaka guntur hanyalah sesuatu yang sepele dan tidak akan mampu melukainya. Terlebih lagi, masih banyak hal penting yang ingin ia sampaikan kepada Huang. Melihat Chow Yuseng terus memaksakan diri dalam situasi yang genting, Shihao kemudian mengucapkan sebuah janji. Ia berjanji tidak akan pernah takut menghadapi segala rintangan di masa depan, dan akan terus melangkah maju dalam setiap pertempuran. Tiba-tiba, saat Huang merasa putus asa karena hampir kehilangan rekan seperjuangannya, Chow Yuseng menggunakan teknik immortal untuk melewati hukuman langit tersebut. Ia bahkan mengatakan bahwa masih ada banyak wilayah terlarang yang belum pernah mereka jelajahi bersama. Jadi tidak mungkin dirinya akan mati di tempat seperti ini. Sebelum benar-benar pergi meninggalkan area itu, Chow Yuseng berpesan kepada Huang agar menjaga Tin Yuto serta mengenang hari-hari ketika mereka menikmati makanan bersama sambil meneguk segelas arak. 见你，活下去，成仙路上见你一次，谁能害你？ Singkat cerita, dalam pengejaran obat panjang umur, prajurit makam tidak lagi mampu melindungi Shihao saat melewati area pemakaman kuno. Hal itu karena wilayah yang berada di depan mereka adalah tanah petaka yang memiliki pengaruh besar terhadap prajurit makam. Inilah alasan mengapa sang prajurit tidak bisa melanjutkan perjalanan lebih jauh. Meski begitu, ia tetap meminta Shihao agar selalu berhati-hati, sebab kemunculan obat panjang umur pasti menandakan adanya pergerakan besar di pedalaman area pemakaman kuno tersebut. Di saat Huang kehilangan jejak pergerakan obat panjang umur, ia tanpa sengaja melihat kulit binatang sesuai dengan peta ajaib yang pernah diperlihatkan oleh Yulong. Awalnya, Shihao mengira hal itu hanyalah peringatan biasa, namun setelah memastikan bahwa gambar tersebut benar-benar ada, dan area pemakaman kuno memang penuh misteri, Shihao segera bergegas kembali mengejar obat panjang umur itu. Ia bahkan menggunakan trik sederhana untuk menipu obat panjang umur tersebut. Namun sayangnya, meskipun Shihao secara nekat menyerang rombongan Sugo, mereka saat itu sedang berjuang keras menghindari lautan energi hitam untuk mencari harta kuno di Tanah Suci. Karena mereka juga tidak mengetahui Shihao berasal dari klan mana, Wujang kemudian memperingatkan Shihao agar segera meninggalkan tempat tersebut. Mendengar peringatan itu, dan karena mereka belum mengetahui identitasnya, Shihao berniat memanfaatkan keadaan untuk menunggu saat yang tepat melakukan serangan kejutan. Namun sebelum sempat menjalankan rencananya, obat panjang umur kembali menampakkan diri dan justru mengelabui Shihao dengan trik memecah diri. Karena itu, Shihao memutuskan untuk mengikuti rombongan dari wilayah kekaisaran. 能让他们如此紧张，要来了。 Bersamaan dengan munculnya harta kuno berupa peti kayu di dunia itu, mereka memastikan bahwa benda tersebut memang merupakan harta yang dicari oleh leluhur mereka. Sugo kemudian memanggil Raja Boneka Prajurit Asian Immortal untuk membuka jalan. Dengan begitu, mereka akhirnya memiliki peluang untuk mendapatkan harta kuno tersebut. Akan tetapi, setelah mengetahui bahwa tempat itu mampu menelan kekuatan Raja Boneka Prajurit Asian, Wujang menjadi khawatir jika mereka semua bisa terkubur di tempat tersebut. Karena keadaan yang mendesak, Sugo terpaksa menggunakan teknik pemanggilan Raja Abadi untuk meminta leluhurnya turun tangan. Lalu ia meminta kedua rekannya merapalkan mantra domain asing. 在这里出手，敌死！ 真能凭此跨过天渊？莫非是荒前往之主？ Waduh, bagaimana menurut kalian guys? Pembahasan alur cerita episode kali ini singkat, padat, dan jelas ya guys. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan pembahasan cerita ini akan kita lanjutkan lagi pada hari Jumat depan ya guys. Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan mengikuti kelanjutan alur cerita berikutnya hanya di 200 North.